Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan kembali saya harus ingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Kamu hebat bukan karena kamu tidak ada kekurangan dan kelemahan, bukan karena kamu tidak menghadapi masalah dan tantangan, tetapi kamu hebat karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kamu hebat karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kamu hebat karena anugerahnya sudah tercurah buat hidup kita. Haleluya. Nah, hari ini perbincangan saya bersama dengan Pendeta Dr. Junifrius Gultom membahas tentang isu-isu sosial, karena saya percaya teologi bukan hanya bicara tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan warga gereja, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat. Kita melihat sebuah isu ketidakadilan yang terjadi, dan ini bukan bentuk protes kita, tetapi bentuk doa kita, tetapi sekaligus juga dorongan semangat kita untuk mengingatkan bahwa di tengah bangsa ini masih perlu hal-hal yang diperbaiki, karena teologi yang sejati adalah teologi yang membebaskan dari ketidakadilan, membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari segala kecurangan-kecurangan yang ada. Jadi biar ikuti perbincangan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Junifrius Gultom dengan pemikiran kita apa yang terjadi dengan Muhammad KC. Karena Muhammad KC diputuskan hukuman 10 tahun, sementara penista agama yang lainnya yaitu Yahya Waloni hanya diputuskan 5 bulan, dan Munarman hanya 3 tahun, dan beberapa koruptor bahkan di bawah 10 tahun. Karena itu kita perlu doakan yang pertama kekuatan buat Bapak MKC, yang kedua hikmat akal budi buat para penasihat hukum, dan yang ketiga untuk para hakim agar memutuskan dengan baik. Kiranya berlaku firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Indonesia tetap jaya, Indonesia adil sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima dari Pancasila. Ikuti perbincangan saya dengan Pendeta Dr. Junifrius Gultom. Haleluya. Kita butuh tanggapan sedikit dari Moksanin tentang putusan MKC. Karena gini, saya bandingannya sama-sama penistaan agama, yaitu Yahya Waloni itu hanya diputus 5 bulan. Lalu MKC pegang rekor penista agama dengan hukuman terberat yaitu 10 tahun. Tetapi kita hubungkan yang juga sangat menakutkan di bangsa ini yaitu terorisme. Dan seorang ini ditangkap oleh Densus 88, berarti dari cara menangkapnya saja sudah ketahuan bahwa ini adalah seorang teroris, dan diputus hanya 3 tahun. Dan beberapa koruptor bahkan ada yang diputus 2 tahun, ada yang diputus 6 tahun, ada yang diputus 8 tahun, ya kan? Jadi kalau kita lihat penista agama ini atau MKC ini tiba-tiba mendapat hukuman 10 tahun. Bagaimana menurut Moksani? Sedikit pandangan. Ya, jadi memang tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan masalah di dunia ini di semua negara kecuali di dalam proses pengadilan, ya. Ya. Tetapi pengadilan yang kita terima ini adalah kadang-kadang kita merasa bahwa dia berkeadilan, ya. Misalnya bagaimana keadilan itu menghukum bebas dari 2 polisi dalam kasus penembakan Laskar FPI, gitu kan? Ya. Lalu sebagian orang berkata tidak adil, sebagian orang berkata oh itu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi memang hal ini debatable. Tapi kalau yang dipertanyakan tadi, memang saya termasuk orang yang menulis di sosial media dan prihatin terhadap adanya gap yang sangat jauh antara hukuman si Muhammad KC dengan hukuman yang diterima oleh Wahyoloni, ya. Jadi artinya bahwa kalau kita memang mau menegakkan hukum seadil-adilnya, kita setuju bahwa penista agama siapapun itu, ya,
baik di pihak Kristen maupun Islam atau siapa saja, ya tidak apa-apa ditegakkan penegakan hukum terhadapnya, tetapi janganlah sampai adanya semacam gap yang sangat jauh. Apakah ini merupakan satu subjektivitas hakim? Misalnya kalau ada hakim yang menghakimi suatu perkara dan dia tidak bisa membebaskan dirinya dari sentimen agama yang dianutnya atau suku dianutnya, itu akan bisa bias ya. Misalnya gini, misalnya kalau memang penistaan agama itu punya pasal yang benar-benar telah mengatur berapa minimal dan maksimal hukuman, ya itulah harus menjadi acuan. Artinya ya kalau mau 5 bulan seperti Waloni, ya 5 bulan juga KC. Kalau mau 10 tahun, ya 10 tahun juga si Waloni. Karena nggak ada bedanya kedua mereka ini sama-sama menista agama. Artinya gini, saya juga nggak setuju dengan cara-cara si KC ya. Dalam arti, kita udah membahas itu pada video kita yang beberapa bulan lalu mengenai itu, bahwa di negara di mana yang kita cintai dengan kebinekaan ini janganlah dirusak dengan apa namanya, dengan macam-macam seperti itu. Nah, yang saya geli melihat si Bonaparte itu ya, yang waktu kemarin diwawancara itu ya, saya melihat orang ini aneh juga gitu. Dia sebelum ada kasus korupsi itu nggak pernah terdengar jejak digitalnya ini seorang jenderal polisi yang peduli dengan masalah kebinekaan, keagamaan, nggak pernah gitu loh. Tiba-tiba ujuk-ujuk begitu dia masuk penjara, lalu kayak pahlawan kesiangan gitu, lumurin orang dengan kotoran segala macam, lalu ngomong dengan senyum di konferensi kemarin berkata jangan main-main di segala macam. Loh, dulu dia itu apa gitu? Apakah dia aktivis? Nggak ada kan? Justru ini kan semacam alibi-alibi penutupan kasus dia yang sebenarnya skandal yang harus dia pertanggungjawabkan gitu. Dia fokus aja ke situ gitu ya. Jadi aneh juga ada seorang bintang 1 polisi tiba-tiba lawan bintang 2 gitu ya. Iya, jadi itu sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh ya. Itu mungkin ya kan Indonesia ini kan masyarakatnya udahlah istilahnya apa saja yang kamu mau jual atau mau lakukan kalau dibungkus dengan agama itu sangat menarik di Indonesia ini ya. Jadi pokoknya paling seksi dan paling gampang disentil emosinya itu ya melalui agama. Makanya kan dalam pemilihan itu kan kepala daerah itu kan itu paling gampang untuk mendrive orang. Karena apa? Karena kita nggak punya literasi dan kemampuan berpikir yang baik. Nah, kembali kepada kasus tadi, menurut saya ini sesuatu yang memprihatinkan ya. Memprihatinkan bagaimana Waloni sudah bisa bebas begitu. Dia bahkan terang-terangan menghina kekristenan begitu gitu ya. Terlepas dari dia sudah mengakuinya bahwa dia itu sekarang sudah berubah, sudah mengalami pencerahan setelah penjara, ya mudah-mudahan ke depan baik lah ya. Tapi maksud saya, kok teganya gitu menghukum KC sampai 10 tahun gitu tuh dasarnya apa gitu loh. Kenapa ada pengadilan yang menghukum cuma berapa bulan, ada pengadilan sampai 10 tahun itu apa gitu ya. Jadi ini yang menurut saya nggak sama sekali nggak fair gitu ya. Jadi ketika ditanyakan kenapa putusan dari Yahya Waloni hanya 5 bulan dan putusan dari Muhammad Kece itu 10 tahun. Lalu ternyata pasalnya beda, Moksani. Jadi kalau Yahya Waloni pasalnya penistaan agama. Sementara Muhammad Kece itu pasalnya penistaan agama dan penyebaran kabar bohong. Nah, saya kemarin dengarnya itu dari Ade Armando, logika Ade Armando sama logika Denny Siregar, kalau saya nggak salah ya, saya dengar dari 2 itu. Ada beberapa juga yang ngomong di Cokro TV tentang ketidakadilan dalam hukuman ini. Tetapi yang saya tangkap, rupanya pasalnya berbeda. Nah, lalu Ade Armando bilang begini, Ade Armando atau Denny Siregar saya lupa, atau Eko pun tadi ya, pokoknya salah satu dari mereka, itu ngomongnya begini, loh, persoalannya Muhammad Kece adalah penafsiran. Apakah penafsirannya menyebalkan, apakah menyakiti, apakah mengecewakan, apakah membuat marah, itu kesimpulannya sudah jelas. Tetapi mereka yang notabene pun beragama Muslim, tetapi berhaluan NKRI, mereka menyatakan begini,
harus dibedakan antara menyebarkan kabar bohong yang mendatangkan kerusuhan dan kegaduhan di tengah masyarakat atau penistaan agama. Sementara menurut mereka itu hanya penafsiran yang quote-unquote liar dan ngaco gitu. Nah, bagaimana menurut Moksan? Ya, jadi memang kan benar juga apa yang dibilang si Mahfud MD itu. Kalau pasal itu kan bisa debatable ya, diperdebatkan ya. Artinya misalnya kalau ditambahkan kabar bohong, memangnya Waloni nggak bikin kabar bohong juga. Misalnya bagaimana dia mengatakan bahwa Paulus itu adalah yang bikin kacau Alkitab ya. Sebenarnya Kristen itu kan karena apa namanya orang Kristen kepada Paulus dan segala macam. Jadi kalau unsur kebohongan sih ada juga di Waloni gitu ya, di video-video dia dan apanya dia gitu kan. Artinya kan hoax dan kebohongan itu adalah dia mengatakan sesuatu yang tidak demikian menurut keyakinan agama itu gitu. Jadi tapi oke lah, artinya kalau itu dijelaskan oleh si Armando atau si Dennis Regal whatever gitu ya, enggak tahu juga ya, saya belum pernah dengar videonya. Tapi paling tidak adalah ya memang setiap kasus di pengadilan itu selalu ada tergantung jaksa penuntut umumnya dia mau menjerat. Kadang-kadang pasal apa? Kadang-kadang kan ada satu kejahatan yang dijerat cuma satu pasal, tapi bisa tiga pasal berlapis kan gitu. Nah tergantung nanti kelihayan pengacaranya untuk melihat bahwa yang satu pasal ini nggak relevan, yang sana relevan segala macam. Nah kalau saya melihatnya adalah lebih kepada gini, kalau pasal-pasal itu pasti itu bisa masuk akal. Artinya kalau menuduhkan si KC itu bukan hanya menghina tapi juga ada hoaxnya atau kebohongannya, itu lebih kepada bagaimana si jaksa penuntut itu meyakinkan hakim itu bahwa orang ini bukan hanya satu pasal tapi ada pasal-pasal lain ya, misalnya seperti itu ya. Jadi nah nanti pengacaranya seperti apa, makanya ya saya nggak bisa komentar detail pengadilan seperti apa, tapi kalau kita melihat pasal penistaan agama itu sebenarnya itu masih debatable. Kenapa? Ahok dan si Ibu Meliana itu cuman mengeluhkan suara azan 2 tahun penjara loh. Ya kan? Ahok itu katakanlah dia kepleset lidah gitu ya di Pulau Seribu gitu ya, walaupun konteksnya misalnya harusnya diketahui menyeluruh. Terus kemudian Ibu Meliana seperti itu. 2 tahun loh gitu. Padahal Ibu Meliana itu nggak pernah menghina, nggak ada menghina Islam dalam pengertian gimana-gimana kan gitu kan. Jadi artinya gini, tetap kita harus suarakan kepada pemerintah ini gitu loh. Kita suarakan, cuman kan kita penyuaraan kita itu nggak menempuh cara-cara barbar atau cara-cara yang seperti Saifuddin Ibrahim ya di siapa lagi tuh si Zhang itu segala macam. Kita seperti dengan teman-teman aktivis dan juga NU, kita tetap selalu jangan lupa menyuarakan bahwa ayo dong gitu kepada negara ini, kita mencintai negara ini, kita mau patuh hukum gitu. Tapi kamunya juga ya semua termasuk pengadilan, ya udah kalau mau menghukum itu ya hukumlah dengan seadil-adilnya, kan itu yang kita harapkan sebenarnya kan. Jadi artinya jangan sampai kan kita lihat adanya satu gap yang sangat jauh gitu kan seperti itu ya. Jadi ya itulah kita lihat seperti tadi kan Pak Pendeta mengatakan ada yang sudah kena pasal terorisme cuma 3 tahun, atau ada orang yang korupsi sudah sekian cuma 2 tahun, potong masa hukuman, potong gerasi apa segala macam cuma dijalaninya setahun. Nah, ini kan satu fakta bahwa kita juga tidak berarti menjadi apatis dengan pengadilan. Ada orang-orang di sosial media, saya komen pada mereka mengatakan, wah pengadilan nggak benar ini katanya. Wah masa penembak dari Laskar FPI itu dihukum bebas segala macam. Memang keadilan di negara ini tidak ada. Saya lalu mengatakan kepada mereka, kalau begitu saya bilang, siapa yang kita harapkan di negara kalau tanpa pengadilan? Bukankah mengerikan kalau setiap orang memakai kriterianya untuk menentukan seorang salah dan benar? Kan nggak bisa. Saya mengatakan bahwa di Amerika sekalipun ada kasus, pernah saya lihat satu postingan seseorang di sosial media, ada orang yang mendekam di penjara 36 tahun, ternyata akhirnya ketemu dan dibebaskan dia bahwa dia bukanlah pembunuh orang yang 36 tahun yang lalu.
Wah itu kan mengerikan gitu kan. Itu ada kasus di Amerika yang posting waktu itu, saya sampai terharu sekali. Orang itu udah tua akhirnya kan. Dulu dia masuk umur 30 tahunan, sekarang dia udah 60 lebih gitu ya. Dan dia di kursi roda, dia menangis karena pengadilan di Amerika, saya lupa negara bagian mana, memutuskan bahwa kasus 36 tahun yang lalu bukanlah dia pelakunya. Ngeri nggak itu seperti itu? Jadi artinya kan bahwa pengadilan sesat itu juga ada di mana-mana, tapi kita tetap mengatakan pengadilan itu kita butuhkan di semua negara. Kalau enggak, lalu siapa yang akan jadi juri kan gitu? Tapi yang pasti menarik untuk kepedulian. Nah ini dia, kepedulian dan bersuara itu adalah keharusan buat setiap orang percaya. Dan selanjutnya buat setiap orang percaya pasti hanya mendoakan. Karena kalau hanya berdoa buat saya, baik, nggak salah, doa nggak ada salahnya dong gitu ya kan. Tetapi kalau ada langkah selanjutnya yang bisa kita buat, why not? Karena itu kita juga setuju bahwa seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa apakah pengadilan itu sempurna? Tidak, karena pengadilan sempurna hanya di sorga. Apakah pengadilan dapat berbuat kesalahan? Dapat. Itu sebabnya kita berdoa buat khususnya para tim pengacara supaya bertindak bijaksana. Lalu kemudian kita juga masih mengharapkan ada langkah-langkah selanjutnya. Karena setelah pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Setelah pengadilan tinggi masih ada MA. Setelah MA masih ada PK gitu. Jadi kita berharap bahwa persoalan dengan Pak MKC yang pertama, jangan sampai ada penyiksaan lagi. Itu suara kita gitu. Itu doa kita. Dan itu adalah harapan kita dan perjuangan kita. Jangan sampai ada penistaan lagi. Kalau ada saudara yang mendengar ini dan saudara mungkin polisi, saudara bagian dari Menkumham, atau mungkin saudara bagian-bagian dari penjara-penjara, whatever lah bagian-bagian saudara, mari kami mengetuk hati saudara, bantulah Pak MKC ini supaya tidak ada lagi terjadi penyiksaan terhadap beliau. Dan yang kedua, kita terus berdoa supaya ada keadilan buat beliau dan kalau boleh tetap disamakan dalam posisi penistaan agama dan penistaan agama. Jadi istilahnya apple to apple, karena apakah pengadilannya Yahya Waloni ada demonstrasi? Tidak gitu. Karena kita orang Kristen menyerahkan semuanya kepada pengadilan. Tetapi apakah kepada sidang dari MKC ada demonstrasi? Ada, parah, saudara. Nah, dari situ kan kita melihat jangan sampai ada keputusan yang dibuat hakim itu tekanan dari massa gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Karena Moksanim, salah satu yang quote unquote buat saya agak mengerikan itu bahkan tidak ada hal yang meringankan. Jadi waktu dibacakan oleh hakim tidak ada hal yang meringankan. Sementara kita ingat waktu soal COVID ada seorang influencer yang namanya siapa? Rachel siapalah gitu kan. Lalu dia dibebaskan karena bersifat sopan gitu. Nah, kita tahu bahwa yang pertama kan salah satu yang meringankan misalnya tidak pernah dihukum gitu kan. Lalu bersifat sopan gitu kan. Mengakui perbuatan gitu. Dan ada banyak hal-hal yang seperti itu. Dan kali ini meskipun beliau berlaku sopan, meskipun beliau tidak pernah dihukum, tapi tidak pernah ada sedikit pun yang disebut sebagai meringankan. Bagaimana menurut Moksen? Ya, saya tidak mengikuti pengadilan CKC secara detail ya. Mungkin kalau orang yang mengikuti argumentasi pengacaranya di dalam pengadilan mungkin kita akan melihat ya, tapi secara make sense aja lah, common sense ya. Memang sudah suka tidak suka kita memang dalam pengadilan kan selalu ada pertimbangan subjektif hakim gitu, ya. Nah, pertimbangan subjektif hakim itu bisa di-challenge sama hakim lain, makanya ada dissenting opinion dari hakim lain. Tetapi kita nggak boleh marah kepada hakim untuk hal itu karena memang itu diatur dalam undang-undang hukum pidana bahwa mereka yang kooperatif, ya nggak berbelit-belit di sidang, berlaku sopan, mengakui perbuatannya dan pertimbangan-pertimbangan lain lagi kemanusiaan,
itu suka tidak suka ya itu ada dalam memperberat atau meringankan hukuman seseorang itu pasti ada gitu ya. Misalnya kalau ada orang dibawa ke pengadilan dan dia malah membuka semua data, dia kooperatif, dia berkata, ya saya salah, betul saya korupsi, saya mengakuinya, hukumlah saya, tapi saya mau buka bla 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 gitu. Ketimbang orang yang sudah melakukan tapi berbelit-belit malah membuat hakim jengkel segala macam, ya pasti beda, hukumannya itu pasti ada mempengaruhi subjektivitas hakim menurut saya. Ya jadi artinya berlaku sopan dan kooperatif dan segala macam itu memang diatur dalam saya bukan SH ya, tapi yang saya tahu kira-kira begitu gitu. Wow. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa karena saya dengar Moksan ini akan dibawa ke hukum banding. Dan kalau sudah masuk hukum banding, kalau saya nggak salah sudah nggak ada sidang lagi. Jadi tinggal memori banding yang disampaikan. Kita berdoa supaya ada hal-hal yang dibuat oleh hakim untuk minimal, yaitu menyetarakan penistaan agama dengan penistaan agama. Jangan sampai ada hal yang terlalu jomplang. Penistaan agama Kristen itu dianggap fine wae. Oke aja. Tapi pernikahan agama Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dihukum seberat itu gitu, 10 tahun, lebih dari teroris, lebih dari beberapa kasus korupsi, lebih dari beberapa kasus-kasus pembunuhan lainnya.